Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki saudaraku di minggu yang terakhir di bulan Mei ini. Ya, tidak terasa kira-kira sudah hampir lebih dari 2 bulan kita mengalami semi lockdown ya. Dan kita berdoa supaya tetap Tuhan in control, Tuhan berkuasa di tengah-tengah pemulihan yang sedang terjadi di bangsa ini juga di bangsa-bangsa yang lain. Kita bersyukur saudara buat setiap jemaat kita terus doakan dan kesehatan pemeliharaan Tuhan terus menjaga menyertai kita. Hari ini kita akan teruskan khotbah seri tentang The Discipleship Journey. Kita mempelajari saudaraku minggu kemarin tentang vital spirituality dan saudaraku kita belajar bagaimana perlunya kita memiliki sebuah kerohanian yang sehat, kerohanian yang terus menyala-nyala berkobar-kobar buat Tuhan. Karena saudaraku ketika rohani kita haus, rohani kita lapar akan Tuhan, manusia rohani kita kuat, manusia rohani kita saudaraku berkemenangan, saya percaya saudaraku rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan akan digenapi dalam hidup kita ketika roh kita sepakat menggenapi semua apa yang Tuhan sudah siapkan. Nah, hari ini kita akan belajar satu persatu, kita akan kupas saudaraku ya, 8 core kurikulum untuk menjadi seorang murid yang sejati. Hari ini kita akan belajar tentang biblical theology, ya siapa itu Tuhan. Saya ajak kita semua membaca firman Tuhan, mari buka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya ingin bacakan buat kita semua. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat ke-6, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah yang ada di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ayat 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini menceritakan, saudaraku, sebuah pergumulan yang dialami seorang Raja Yehuda yang bernama Raja Yosafat. Kebetulan namanya, saudaraku, sama dengan saya. Ya, pastilah orang tua saya memberikan saya nama Yosafat karena meneladani seorang Raja Yosafat, Raja Yehuda ini. Nah, saudara, ayat-ayat ini, perikop ini sering kali saya baca sejak saya kecil. Ya, saya aktif di sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai mahasiswa, sampai akhirnya dipanggil melayani Tuhan sepenuh waktu, sampai akhirnya dikirim, diutus ke Australia, di kota Perth, Melbourne, sekarang ada di kota Sydney. Nah, dalam perjalanan kerohanian saya banyak merenungkan dan mempelajari, saudaraku, dari seorang pribadi Raja Yosafat ini. Dalam cerita ini, saudaraku, raja ini dikepung, saudara, oleh 3 bangsa. Ya, mereka dikepung oleh Bani Amon, Bani Moab, dan juga orang Meunim dari pegunungan Zair. Rupanya, saudaraku, 3 bangsa ini, 3 pasukan ini, saudaraku, mereka mau menyerang Yehuda, mau menangkap Raja Yosafat dan menghabiskan dan merampas kembali, saudaraku, tanah yang mereka diami dan duduki. Nah, Raja Yosafat mengalami krisis. Raja Yosafat mengalami sebuah, saudaraku, masalah, sebuah difficulties, saudaraku, sebuah pergumulan, sebuah krisis yang besar. Bayangkan, saudaraku, 3 bangsa, 3 musuh mengepungnya menjadi satu. Ya, 3 masalah besar mengepung menjadi satu. Pandemi, saudaraku, COVID-19. Yang pertama, masalah virus yang, saudaraku, tidak kelihatan, yang menyerang kesehatan. Dan virus ini begitu jahat, begitu ganas. Belum ada antivirusnya, belum ada obatnya. Masalah yang pertama adalah masalah penyakit yang begitu, saudaraku, mengancam. Lalu setelah masalah kesehatan, saudaraku, adalah masalah yang berikutnya, masalah keuangan. Krisis moneter terjadi di mana-mana. Ya, orang-orang, saudaraku, dipecat dari pekerjaan, bisnis-bisnis, saudaraku, pada kolaps. Bahkan negara-negara, saudaraku, semuanya akhirnya terjerat utang yang begitu besar hanya untuk survive. Nah, imbas ini begitu luar biasa. Selain masalah kesehatan, masalah keuangan adalah masalah juga masalah stres. Ya, emotional problem. Orang takut akan masa depan karena ketidakpastian. Saudara, 3 musuh ini sedang menyerang, sedang menghimpit. Nah, akhirnya banyak orang takut, ada banyak orang, saudaraku, stres, ada banyak orang bingung karena masalah kesehatan, masalah keuangan, dan masalah problem-problem emosi lainnya. Nah, apa yang, saudaraku, dialami oleh Raja Yosafat? Dia juga ketakutan, sama seperti kita. Dia juga bisa takut, seorang raja juga bisa takut, pendeta juga bisa takut, siapapun bisa takut, saudara. Tetapi, saudaraku, ayat ini, ayat ketiga mengatakan Yosafat takut, tapi tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Ayat ketiga berkata, dia mencari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia, saudaraku, kumpulkan orang, saudaraku, untuk berpuasa dan berdoa. Dan luar biasa sekali. Ketika, saudaraku, seluruh masyarakat orang-orang Yehuda pada kumpul di depan pelataran Bait Allah, saudaraku, di Yerusalem. Apa yang terjadi, saudaraku? Raja Yosafat berdiri dan, saudaraku, semua orang menantikan apa yang mau dilakukan dan dikatakan oleh Raja Yosafat. Nah, biasanya di tengah-tengah krisis, seorang pemimpin akan ditunggu apa yang akan dikatakan dan apa yang akan dilakukan. Nah, kita belajar daripada seorang Raja Yosafat. Ketika, saudaraku, dia takut musuh akan datang menyerang, saudaraku, ya, dan masyarakat sudah berkumpul, yang dia lakukan adalah, saudaraku, dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia, saudaraku, ketika berseru kepada Tuhan, dia menaikkan, saudaraku, sebuah doa lewat, saudaraku, 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang rhetoric questions ini, saudara, kita akan pelajari dan bedah untuk kita memahami biblical theology. Siapakah Tuhan itu? Yang pertama, saudara, kita perhatikan, saudaraku, dari ayat, saudaraku, yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 terjemahan dari English Standard Version
ESV, saya ingin bacakan buat saudara. And said, O Lord God of our fathers, are you not God in heaven? Saudara, pertanyaan yang pertama adalah, are you not? Luar biasa sekali, saudara. Pertanyaan ini tentu bisa dengan mudah dijawab, yes, he is. Saudara, pertanyaan yang pertama adalah, are you not? Ini, saudaraku, mengajak kepada kita untuk memahami siapa Tuhan itu. Dan saudaraku melihat bahwa God is sovereign. Dari pertanyaan pertama ini, saudaraku, kita mempelajari the sovereignty of the sovereign God. Are you not God who sit on your throne? Are you not God who in heaven? Pasti saudaraku jawabannya betul, Tuhan itu adalah Allah yang duduk di surga yang mulia. Lalu Yosafat, saudaraku, menaikkan kembali sebuah doa lewat pertanyaan dan sebuah statement. You rule over all the kingdoms of the nations. In your hand are power and might, so that none is able to withstand you. Saudara, ternyata saudaraku, Yosafat, saudaraku, memahami siapa Tuhannya. Pertanyaan yang pertama adalah, are you not God in heaven? Saudara, pertanyaan ini, saudaraku, tentunya membawa setiap kita kembali kepada prinsip, saudara. Ketika dalam krisis, ketika dalam sebuah ancaman, ketika dalam sebuah kondisi ketakutan, kita harus memandang Tuhan dan berkata, are you not God who is in heaven? Saudara, ini kita mengadres sebuah the sovereignty of God, sebuah keberadaan dan kedaulatan Tuhan, bahwa He is sovereign. He is in control dalam hidup saya dan saudara. Jadi di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ancaman, bahkan di tengah-tengah musuh yang mengepung, ketakutan, dia tidak pusing, saudaraku, bagaimana untuk bisa mengatasi musuh itu terlebih dahulu. Tetapi dia berfokus kepada Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Dan pengertian dia yang pertama, Tuhan itu adalah sovereign. Tuhan itu in control. Tuhan itu duduk di surga yang mulia. Tuhan itu memerintah bangsa-bangsa. Saudara, dalam prinsip ini, saya belajar, saudaraku, sejak kira-kira 2 tahun yang lalu, saudara. Dalam setiap pergumulan masalah, krisis, apapun, saudaraku, yang Tuhan izinkan. Ataupun, saudaraku, sebuah masalah-masalah yang kita nggak pahami. Kita perlu mempelajari sebuah prinsip. Yang namanya, saudaraku, adalah SPO Principle. Apa itu SPO Principle? S-nya adalah dari kata spiritual, saudara. Ya, dari kata spiritual adalah arti rohaninya. Apa yang Tuhan sedang ajar dalam hidup saya. What God is speaking, what God is teaching, what God is directing me in this situation, in this crisis, in this difficulty moment. Jadi saudaraku, ketika kita sedang menghadapi sebuah pergumulan dan masalah dalam hidup ini, SPO Principle mengajar kepada saya. S-nya adalah spiritual yang pertama. Kita harus mulai dari kerohanian. Tuhan, kau sedang ajar saya apa? Tuhan, kau sedang mau saya untuk saudara bertumbuh dalam area apa? Tuhan, kau sedang berbicara apa dalam kehidupan saya? Ya, lalu P-nya adalah personal. Ya, baru setelah spiritual kita akhirnya saudaraku mengumuli apa Tuhan rencanamu, apa Tuhan maksudmu lewat situasi ini buat saya secara pribadi. Tuhan lagi mau bicara apa? Apa yang saya sedang pelajari? Apa yang sedang saya harus bertumbuh? Apa yang sedang saya harus berubah dalam situasi, kondisi seperti ini? Nah, saudaraku, ketika saudaraku kita memperhatikan spiritual, lalu personal, maka kita boleh, saudaraku, evaluasi. Kita boleh menyelidiki hati kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti sedang berbicara. Dan Tuhan mau kita terus bertumbuh ke arah keserupaan kepada rupa Kristus. Baru yang ketiga, organizational. Ya, jadi setelah kita mempelajari spiritual, personal, lalu baru masuk yang organisasinya. Artinya praktikalnya. Ya, artinya apa?
apa yang harus saya berubah secara praktis, secara organisasi, hal-hal apa yang saya harus follow up, ya. What things organizationally that I need to change, that I need to grow, that I need to please God, ya. Apa yang saya harus ubah, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyenangkan Tuhan. Nah, ketika saudaraku kita berfokus kepada SPO ini, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat, maka saya percaya Tuhan akan banyak berbicara. Tuhan akan menyatakan rencananya dan kehendaknya. Dan Tuhan akan menyelidiki hati kita, mengubah karakter kita, penyerahan kita, absolute surrender to God. Dan akhirnya ketika kita memanage secara organizationally, secara praktis, maka hikmat Tuhan akan memampukan kita. Dan kita bisa memfollow up, mengubah saudaraku banyak perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan seperti yang kita mau. Oke, itu sebabnya saudara, hal yang pertama ini doa daripada Raja Yosafat adalah are you not. Lalu yang kedua, ayat yang ke-7. Saya ingin bacakan dari terjemahan ESV juga. Did you not, our God, drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend. Saudara perhatikan, yang kedua, doa daripada Raja Yosafat dimulai dengan sebuah pertanyaan, did you not? Kalau yang pertama, are you not? Yang kedua adalah, did you not? Nah, poin yang kedua ini saudaraku, jelas jawabannya saudaraku adalah, yes he did. Pertanyaan-pertanyaan retorik ini sebenarnya saudaraku adalah pertanyaan yang sudah tahu jawabannya. Tapi ketika Raja Yosafat mempertanyakan pertanyaan ini dalam doanya, are you not God who sit on the throne? Lalu yang kedua adalah, did you not God yang udah faithfully melepaskan kami dari tanah perbudakan dan membawa kami kepada tanah yang sudah Engkau janjikan kepada Abraham, sahabatmu itu. Saudara, ini luar biasa. Pertanyaan did you not ini membahas tentang the faithfulness of the faithful God. Kesetiaan daripada Allah yang begitu setia kepada orang Israel. Cara pandang kita kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, bahwa Dia adalah sovereign. Lalu yang kedua, Dia adalah faithful God. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang menyertai saya dan saudara. Nah, kita harus mengerti konteksnya. Buat orang-orang Yahudi, saudara, the faithfulness of God itu, saudaraku, selalu berkaitan, saudaraku, dengan dua hal. Yang pertama, saudaraku, adalah Tuhan itu faithful in His track record. Itu sebabnya, saudaraku, ketika kita mempelajari sejarah, kita tahu bahwa track record Tuhan itu selalu setia. Dan kita, saudaraku, secara sebagai pribadi dan keluarga dan gereja, kita harus, saudaraku, memahami ini, bahwa Tuhan itu setia di dalam track record-Nya. Karena tidak pernah ada kejahatan di hati Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah begitu setia menuntun saya masuk ke kota ini, ke bangsa ini, sampai, saudaraku, 22 tahun Tuhan percayakan saya ada di benua Kangguru ini untuk melayani Tuhan. Maka saya percaya, saudaraku, track record yang Tuhan sudah proof dalam hidup saya akan membuat saya mengerti bahwa Tuhan itu juga Allah yang setia akan memampukan saya berjalan ke depannya. Jadi, saudaraku, did you not? Itu pertanyaan yang penting sekali. Memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Cara pandang kita kepada Tuhan, kita harus memahami Dia adalah Allah yang setia. Lalu yang kedua adalah Tuhan itu faithful in His promises. Dia bukan hanya faithful dalam track record-Nya, tapi Dia juga Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Nah, saya percaya tidak ada, saudaraku, janji Tuhan, saudaraku, yang gagal. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi, tapi semuanya digenapi. Itu sebabnya, saudaraku, ketika Raja Yosafat berdoa, menaikkan doa ini, did you not God? Jawabannya, yes he did. Dan kalau kita, saudaraku, memahami orang-orang Yahudi, saudaraku, selalu, saudara, dia mengajarkan kepada anak-anaknya tentang, saudaraku, Tuhan itu bicara tentang dua hal.
Yang pertama adalah, saudaraku, God as a creator. Lalu yang kedua adalah God as deliverer. Tuhan pencipta dan Tuhan yang membebaskan. Itu sebabnya, saudaraku, ketika kita mempelajari, saudaraku, perjalanan bangsa Israel dari penciptaan, saudaraku, sampai akhirnya, saudaraku, pemberontakan, sampai akhirnya, saudaraku, dibuang, sampai akhirnya ditolong Tuhan, sampai akhirnya dilepaskan dan disertai Tuhan. Cerita ini yang terus-menerus diulang-ulang oleh orang-orang Yahudi kepada anak-anaknya. Penting buat saya dan saudara mengajar dalam parenting bahwa anak-anak kita memahami Tuhan itu adalah God, the Creator, and God as the Deliverer. He is faithful in His track record, and He is faithful in His promises. Saudara, lewat prinsip ini kita mempelajari, saudaraku, bahwa Raja Yosafat memahami cara pandang dia terhadap Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sovereign, dia Tuhan yang setia. Dan saya percaya dalam situasi kondisi ini, saudara, mengingatkan saya juga bahwa Tuhan juga Allah yang setia dalam hidup saya. Ketika saya bergumul dalam masalah keuangan, dalam masalah keluarga, dalam masalah pelayanan, saya belajar menaikkan doa seperti Raja Yosafat. Lord, are you not God who sit on your throne in heaven? Artinya saya percaya dia Allah yang berkuasa dan berdaulat. Lalu yang kedua saya berdoa, Lord, did you not God, faithful God? Engkau Allah yang sudah membawa aku ke bangsa ini, menolong aku menikah, punya anak satu, punya anak dua, mempercayakan pengembalaan jemaat, bukan karena ambisiku, bukan karena kemauanku, tapi semua karena rencanamu dan anugerahmu. Ketika saya merenungkan kesetiaan Tuhan, ketika saya merenungkan track record dan janji-janji Tuhan dalam hidup saya, maka saya belajar prinsip spiritually dan personally, Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku, saya ingatkan kita semua. Mari belajar seperti Raja Daud. Ketika dia mau maju berperang melawan Goliat, dia juga menaikkan doa yang sama. Dia mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup dia. Dia berkata, bukankah engkau Tuhan yang sudah menolong aku, melepaskan aku dari cengkeraman singa, melepaskan aku dari cengkeraman beruang. Tuhan yang sama, Allah Israel yang hidup, akan melepaskan aku dari raksasa yang jahat ini. Dan dia, saudaraku, akhirnya mengalahkan Goliat karena dia menghitung dan mengingat pertolongan Tuhan dalam hidup dia. Dan dia percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang menjaga dan menyertai hidupnya. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita? Dan tahukah saudara, hari ini, saudara, kita, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan dan umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Bahwa Tuhan adalah Allah yang setia kepada janjinya. Ketika dia naik ke surga, dia berkata, tunggu di atas loteng Yerusalem, in the upper room. Dan saudaraku, setelah hari yang ke-50 dari kebangkitan Yesus, hari yang ke-10 dari kenaikan Tuhan Yesus, maka saudaraku, janji Bapa digenapi. Tuhan Yesus, saudaraku, mencurahkan Roh Kudus. Murid-murid yang sedang menunggu di atas loteng Yerusalem menerima, saudaraku, baptisan Roh Kudus. Lidah-lidah api, saudaraku, ada di atas kepala mereka. Dan mereka mengucapkan bahasa-bahasa asing. Dan saudaraku, mereka, saudaraku, menjadi berani. Dan Roh Kudus dicurahkan. Supaya saya dan saudara tahu, Tuhan Allah itu setia. Tuhan itu mau menjadikan saya dan saudara saksi. Untuk kita pergi menjadi murid Tuhan. Untuk kita tidak kalah dan takut kepada krisis dan masalah. Tetapi kita boleh mengalami kesetiaannya, kedaulatannya, dan kehadirannya dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Raja Yosafat dalam ayat yang ke-12, dia, saudaraku, menaikkan sebuah doa. Kita perhatikan ayat ke-12 dari terjemahan ESV, English Standard Version. O our God, will you not execute judgment on them? For we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Saudara, kalau yang pertama doa dari Raja Yosafat berkata, are you not? Yang kedua, saudaraku, did you not? Yang ketiga, dia berkata dan berdoa, will you not?
Akankah engkau menghukum mereka? Akankah engkau menolong kami? Saudara, ini bicara organizationally. Hal praktis apa yang harus dikerjakan setelah hal spiritual dan personal dia breakthrough, saudara. Nah, will you not, ini saudaraku menjawab saudaraku tentang siapa Tuhan yang dia sembah dan dia alami. About the loving kindness of the loving God. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah Allah yang penuh dengan peduli. Dia adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Dan dia pasti akan menyertai kita. Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan mendeliver kita daripada musuh yang jahat. Daripada tantangan dan ancaman yang datang. Daripada krisis yang mengancam. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Perhatikan saudaraku doa ini. Raja Yosafat admit dua hal, saudara. Dan saya tahu saudaraku sebagai pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin gereja, pemimpin sebuah movement, atau pemimpin saudaraku sebuah political leader, atau health leader yang sedang mengatasi COVID-19, atau siapapun, pemimpin saudaraku selalu saudaraku membutuhkan dua hal ini. Yang pertama adalah wisdom, pengetahuan, hikmat. Yang kedua adalah power atau resources. Nah, Raja Yosafat ketika dia berdoa, dia admit di hadapan Tuhan. Dia berkata, we are powerless against this great army. Kami nggak punya kekuatan apa-apa Tuhan. Kami powerless. Lalu yang kedua, saudara, Raja Yosafat mengakui di hadapan Tuhan. Dia berkata, we don't know what to do. Kami nggak tahu mesti lakukan apa. Yang pertama, saudaraku, dia sujud di hadapan Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dan dia berkata, Lord, I am powerless. We are powerless. We don't have any power. We don't have any resource untuk menghadapi pasukan yang besar ini. Lalu yang kedua, dia mengakui, Lord, we don't know what to do. We are lack of wisdom. Dan saudaraku, yang menarik kesimpulan daripada Raja Yosafat, Tuhan, kami nggak punya kekuatan untuk menghadapi musuh yang besar ini. Tuhan, kami nggak punya Tuhan hikmat dan kemampuan. Bahkan kami nggak tahu mesti ngelakuin apa. Tapi saudaraku, sebuah statement yang luar biasa. Closing statementnya powerful banget. Dia berkata, but my eyes are set on you. My eyes are set upon you. My focus, my intention are set upon you. Wow. Saudara, mari kita belajar seperti Raja Yosafat ini, Raja Yehuda yang diurapi Tuhan. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah ancaman musuh yang besar, di tengah-tengah ketakutan yang dia akui di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya, dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia mengenal siapa Tuhan yang dia layani. Dan doa-doanya, statement-statement, pertanyaan-pertanyaan retoriknya, perlu saya dan saudara hidupi dan pelajari dan kita alami. Are you not God who sit in heaven on your throne? Bicara saudaraku tentang the sovereignty of God. Lalu yang kedua, kita mempelajari saudaraku, did you not God yang sudah memimpin kami keluar daripada tanah perbudakan, membawa kami masuk ke tanah perjanjian di mana engkau sudah janjikan kepada Abraham sahabatmu itu. Lalu yang ketiga, saudara, dia bertanya, will you not, akankah engkau menolong kami menghadapi musuh yang besar ini? Mempelajari saudaraku tentang bahwa Tuhan itu the loving kindness of the loving God. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang peduli dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada besarnya army yang mengepung, bukannya tertuju kepada kekuatan lawan yang begitu luar biasa, bukannya tertuju kepada keterbatasan kekuatan kita yang begitu minim akhirnya membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan situasi, dan mengecilkan kekuatan kita. Bukan. Tetapi saudara, mata rohani kita
Our perspektif harus tertuju kepada Tuhan. Kita harus mengalami sebuah mindset changing. Kita harus mengalami sebuah perspektif changing. Kita harus mengalami sebuah paradigm shifting. Dari apa yang kita lihat secara kasat mata kepada yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat itu yang bernilai kekal. Kita harus mengalami sebuah mindset shifting dari kepada temporal kepada eternal. Dan saya percaya saudaraku, masalah sebesar apapun seperti yang dialami oleh Raja Yosafat menjadi kecil karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. He is sovereign. Tuhan yang setia. He is faithful God. Tuhan yang penuh kasih because He is loving God. Itu sebabnya saudara hari ini ketika kita belajar tentang biblical theology, kita memahami siapa Tuhan. Dia Allah saudaraku yang begitu mengasihi dan peduli kepada kita. Tetapi Dia juga Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia juga Tuhan yang berdaulat. Dia memerintah atas hidup kita. Dia menjadi raja yang mengatur setiap detail. Yang mengatur bahkan bangsa-bangsa. Dan saya percaya saudara, pengenalan kita akan Tuhan, cara pandang kita kepada Tuhan akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Ketika kita menjalani hidup ini seperti ketika apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, cara pandang kita kepada Tuhan benar, maka hidup kita akan mengalami semua kedaulatan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan jawaban buat setiap kita. Dan minggu-minggu ini saudara, setiap hari saya akan post saudaraku Daily Voice of Hope. Renungan singkat 4-5 menit untuk mempertajam firman yang sudah kita dengar dalam minggu ini. Supaya bersama-sama sebagai komunitas dari para pemimpin pekerja seluruh jemaat, kita boleh memahami biblical theology dengan benar. Siapa Tuhan dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh memahami siapa Engkau. Kami memahami Engkau Tuhan bukan cuma dari pengalaman kami yang terbatas. Bukan bahkan dari apa kata orang. Tetapi kami memahami Engkau dari firman-Mu sendiri. Karena firman-Mu Tuhan menuliskan dan mendeskripsikan siapa Engkau sesungguhnya. Kami ingin mengalami Engkau, kami ingin memahami Engkau, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. And we declare Lord, that you are sovereign in our life. That you are faithful in our life. That you are loving kindness in our life. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami memuji menyembah Engkau. Dan kami naikkan segala syukur, hormat kami, penyerahan kami, absolute surrender before you. Sebab di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah ancaman apapun yang Tuhan sedang izinkan dalam hidup kami. Tuhan Kau sedang mengajar kami. Secara spiritual kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. What God is doing in my life. What God is speaking in my life. What God is teaching in my life. Secara personal Tuhan kami tahu apa yang Tuhan sedang mau untuk kami bertumbuh. Apa yang Tuhan mau untuk kami sedang berubah. Sehingga secara personal Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sedang speaking, you are sedang walking before us, Lord. Dan secara organisasionally Tuhan, kami boleh menyiapkan hal-hal praktis. Sehingga apa yang harus kami follow up, apa yang harus kami buang, apa yang harus kami berubah, apa yang harus kami lakukan, itu bukan menjadi burden lagi dalam hidup kami. Tetapi ketika kami bertanggung jawab, di dalam pengurapan dan pimpinan Tuhan, melakukan secara detail apa yang Tuhan kehendaki untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk mengejar ambisi kami lagi. Maka Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyelesaikan peperangan di depan kami. Karena Tuhan seperti Raja Yosafat, you declare the battle is belong to the Lord. The battle is mine, says the Lord. Dan Engkau mengalahkan semua musuh itu dengan pujian penyembahan. Dan kami semua boleh mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Your will be done, your kingdom come. In Jesus' name. Semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin.